Afghanistan sedang menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, ada satu hal yang sangat disorot yakni adanya harta karun di negara itu berupa tambang mineral yang nilainya hampir 1 triliun dolar Amerika Serikat atau 14.400 triliun rupiah jika dengan kurs rupiah 14.400. Lalu sejak kapan harta karun itu ditemukan? Melansir New York Times, tambang mineral itu pertama kali ditemukan oleh pihak Amerika Serikat di 2010. Tambang itu berisi deposit litium dan kobalt, keduanya merupakan komponen utama dalam baterai kendaraan listrik, emas, tembaga, dan biji besi. Menurut para ahli geologi AS, nilai kandungan mineral itu jauh melampaui cadangan yang diketahui sebelumnya. Tambang itu diyakini bisa mengubah nasib ekonomi Afghanistan. Bahkan para pejabat AS percaya Afghanistan bisa menjadi pusat dunia pertambangan. Dalam memo internal di Pentagon bahkan menyatakan bahwa Afghanistan dapat menjadi Saudi Arabia of Lithium. Tambang mineral jumbo di Afghanistan itu ditemukan oleh tim kecil dari pejabat Pentagon dan ahli geologi Amerika. Meskipun dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan industri pertambangan, potensinya sangat besar. Para pejabat dan eksekutif di industri tersebut percaya bahwa hal itu dapat menarik investasi besar dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas. Nilai dari deposit mineral yang telah ditemukan itu diyakini pula bisa mengubah motor ekonomi Afghanistan yang selama ini digerakkan oleh produksi opium, perdagangan narkotika serta bantuan dari Amerika Serikat dan negara sekutu. Produk domestik bruto Afghanistan sendiri hanya sekitar 12 miliar dolar. Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 2004, ahli geologi Amerika Serikat dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi yang lebih luas. Tujuannya untuk menemukan serangkaian grafik dan data lama yang menarik di perpustakaan survei geologi Afghanistan di Kabul yang mengisyaratkan deposit mineral utama di negara itu. Mereka segera mengetahui bahwa data telah dikumpulkan oleh para ahli pertambangan Uni Soviet yang sejak Perang Dingin menguasai Afghanistan pada 1980-an. Namun data itu dibuang begitu saja ketika Uni Soviet menarik diri pada 1989. Selama kekacauan tahun 90-an, ketika Afghanistan terperosok dalam perang saudara dan kemudian diperintah oleh Taliban, sekelompok kecil ahli geologi Afghanistan melindungi peta tersebut dengan membawanya pulang. Lalu ketika terjadi invasi AS dan Taliban terusir, data peta mineral itu dikembalikan ke perpustakaan survei geologi pada tahun 2001. Dalam dekade berikutnya, sebagian besar sumber daya mineral tersebut tetap tak tersentuh karena kondisi yang berkembang di negara itu. Sementara itu, nilai jual mineral tersebut kian meroket dipicu transisi global ke energi hijau. Sebuah laporan lanjutan oleh pemerintah Afghanistan pada tahun 2017 bahkan memperkirakan, kekayaan mineral negara itu mungkin lebih besar, mencapai 3 triliun dolar atau setara 42.000 triliun rupiah, termasuk bahan bakar fosil. Sebut saja litium, yang digunakan dalam baterai untuk mobil listrik, smartphone, dan laptop, menghadapi permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 20% dibandingkan dengan hanya 5-6% beberapa tahun yang lalu. Selain itu, ada permintaan tembaga yang juga meningkat 43% sepanjang tahun 2020. Sementara negara-negara barat telah mengancam tidak akan bekerja sama dengan Taliban setelah kelompok tersebut menguasai ibu kota Kabul akhir pekan lalu, justru negara seperti China, Rusia, dan Pakistan dilaporkan bersiap menjalin hubungan bisnis dengan Taliban. China, sebagai produsen hampir setengah dari barang-barang industri dunia, tampaknya akan memimpin perlombaan untuk membantu Afghanistan. Salah satu raksasa perusahaan tambang Asia, Metallurgical Corporation of China, telah memiliki sewa 30 tahun untuk menambang tembaga di Provinsi Logar di Afghanistan. Pejabat senior Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar pada bulan lalu bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Tianjin. Baradar mengatakan dia berharap China akan memainkan peran yang lebih besar dalam rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Afghanistan di masa depan.